Dulu kombinasi maut, kini duel maut. Konflik panas antara Donald Trump dan Elon Musk meledak, saling serang di langit digital. Sementara itu, Kanselir Jerman Friedrich Merz mengunjungi White House dan lanjutan Xi Jinping dan Trump berbicara lewat telepon katanya langsung. sejam. 90 menit malahan. 91,5 jam. Dua pemimpin dari dua negara terkuat. Betul. Dan terdepan. Juga pertemuan antara yang lanjutan dari Jenewa kemarin juga akan lanjutkan di London besok. Ya, tapi semua berita penting itu mau Xi Jinping dengan Trump, mau Trump dengan Friedrich Merz, Kanselir Jerman, tenggelam Ini oleh berita. Brother in chief, first buddy, berantem. Kombinasi maut jadi duel maut. Ini gimana Bang? Apa yang terjadi sebenarnya? Ya itulah. Kenapa eskalasinya begitu sekarang jadi ini cerita banget. paling unik. Paling unik dalam ya ini side story tetapi menjadi main story di seluruh dunia, Mel. Kalau kita amatin koran, televisi, sosial media, terutama sosial media itu perseteruan dua sahabat awalnya. Betul. dua partner politik. Yang satu the most powerful man, Donald Trump, Presiden Amerika. Yang satu the richest man on earth. Tahu nggak kekayaan Elon Musk terakhir? 420 miliar dolar. Berapa triliun? 7.000-an triliun. Dan yang kedua terkaya itu pemilik Facebook, Mark Zuckerberg. Itu setengahnya. Jadi cuma 220 gitu loh. Jadi memang kaya banget dari segi wealth ya. Tapi bukan cuma itu kan. Dia juga inovator terdepan, SpaceX-nya, Tesla-nya, Starlink-nya, Optimus-nya, Neuralink-nya. Betul. Itu benar-benar teknolog terdepan. Sekaligus orang dengan wealth, kekayaan tertinggi tanpa bandingan sepanjang sejarah kan. Nggak pernah denger sih 7.000 triliun tuh kayak gimana. Ya, kalau saya bandingkan ini cuma kita bisa mengerti kalau kita lihat sejarah Eropa di awal abad modern gitu loh, keluarga Medici gitu. Dan dalam setahun terakhir kan dia aktif berpolitik. Dulunya dia pendukung Hillary Clinton, pendukung Obama, pernah mendukung Biden tapi kemudian kecewa dan beralih mendukung kaum Republikan, dan terakhir setelah Trump ketembak yang dia bilang fight dia terkagum-kagum dia menjadi pendukung MAGA, pendukung Trump, dan dia berkata sambil pakai topi hitam MAGA dia bilang I'm not only MAGA but I'm dark MAGA gitu loh. Super MAGA. Jadi kita diombang-ambing juga selama beberapa bulan ini bagaimana kedua orang ini, Trump dan Musk, orang the most powerful man dan the richest man ini kombinasi terkuat dan terkaya ini. Mau mencoba mengubah politik Amerika gitu loh. Dengan Doge, dengan macam-macam. Di sela-sela begitu banyak perubahan dan kontroversi yang dilakukan Trump. Ini satu aras atau satu angle peristiwa yang membuat banyak orang yang mengikuti berita dan sejarah Amerika dan dunia itu terheran-heran, terkejut-kejut. Ada yang kalau setuju dia senang, yang nggak setuju dia mengelus dada. Kan ini hampir semua penulis bagus di Amerika kan menulis soal ini. Dan kalau kita lihat mengiringi duel perseteruan dua orang yang semula dekat ini kan pendukung mereka di sosial media, di X, Twitter dulunya, itu kan banyak yang berkata, oh no bro, please stop, we love you all gitu loh, we love both of you gitu, please stop. Jadi kayak pamannya bercerai gitu loh, kayak keluarga dekatnya bercerai. Dan ini satu fenomena baru, bukan hanya dalam politik Amerika. Saya kira politik ke depan ini banyak hal-hal gini-ginian nih, yang personal, yang tetapi penting gitu. Apalagi dengan aktor-aktor yang seperti ini kan politik jadi agak berbeda cara mengamatinya gitu. Nah, juga mungkin tumbuhnya sosial media ya Bang ya? Saya kira ya, dan Elon Musk kan memang agak berubah sedikit secara politik setelah dia beli X, beli Twitter tahun 2022.
Ya kan, dan kemudian kita lihat bahwa bagaimana dia berevolusi dari seorang yang semula hanya teknolog dan hanya peduli pada inovasi, mengembangkan teknologi, SpaceX segala macam, kemudian menjadi banyak berkomentar soal politik dan masalah sosial. Nah, puncaknya waktu dia bilang I'm now for Trump, setelah Trump ditembak yang bilang fight. Itu kan semua orang terkejut. Dan memang dengan dua ego yang maha besar kayak gini, Trump dan ini dua-duanya kan dua orang jenius dalam bidangnya. Suka apa nggak suka dengan Trump, dia jenius dalam politik. Kalau nggak begitu dia nggak bisa 2 kali terpilih menjadi presiden Amerika walaupun dihajar kiri dan kanan gitu loh. Dia jenius dalam politik. Elon Musk jenius dalam teknologi dan inovasi dan entrepreneurship. Nah, pada saat mereka bergabung, semua orang bilang ini kayaknya nggak bakal lama nih. Dua ego yang begitu spektakuler, ini kayak listrik tegangan tinggi. Kalau berdampingan akan ada waktunya korslet. Nah, orang nggak sangka bahwa korsletnya itu begitu cepat. Ini kan praktis cuma 4 bulan setelah pelantikan. Iya, betul. Dan korsletnya nggak main-main. Semua orang di dunia ini mengamati what is happening, what is going to happen. Kalau kata Elon Musk sendiri, dia mengakui ini hiburan yang bagus nih buat begitu banyak orang. Oke Mas, selain korslet tadi ya, ini kan Dua juga tegangan tinggi. Ini tapi juga jadi ramenya itu ya Mas, jadi nyerang ya tadi ya pribadi gitu yang lu nggak bakal menang lo kalau nggak ada gue, Elon bilang dia kayak kan gitu. nyumbang $300 miliar, 5 triliun. Betul. Jadi dia bilang, lu kalau gue nggak sumbang lu nggak menang loh. Demokrat gitu. bisa menang di Kongres. Menang di Kongres. Tuh Republikan nggak ada apa-apanya tuh kalau nggak ada gue gitu istilahnya. Ini apa sih sebenarnya penyebab persisnya, Bang? Malah sempat dia juga bilang yang kasus yang pedophile itu Jeffrey Epstein, namanya Trump juga masuk, tapi udah di-delete lagi. Udah di-delete. Intinya memang ya kata-kata Elon Musk sendiri kayaknya tontonan yang menarik buat seluruh dunia kan. Kata berbalas kata gitu. Elon Musk bukan Elon Musk tapi Trump juga balas. Iya, balas dia juga. bilang kalau mau menghemat pemerintah sih, anggaran pemerintah sih gua cabut aja. Betul. Kontrak-kontrak Elon dengan pemerintah kan, NASA kan ada kontrak dengan SpaceX gitu loh. Ya kayak gitu-gitulah. Jadi orang semua drama besar ini. Drama besar. Makanya kan pendukung mereka berdua kan ada yang bilang oh no, bro no gitu. Saya kira ya kita lihatlah ini kan dramanya. Tapi kan ada penyebab dasarnya yang merupakan ya ide yang sejak semula kan. Kalau dari awal kan Elon memang kalau misalnya sebelum mereka berdua bertengkar pun kalau soal tarif kan waktu Trump naikin tarif kan dia sudah bilang bahwa I'm free trader absolutis sama dengan free speech absolutis kan. Lebih bagus tarif ke Eropa itu 0 aja gitu. Dan negara lain juga dengan sendirinya begitu. Tetapi dia belum bersuara. Nah memang menjelang dia selesai dengan Doge ya itu mulai muncul, dan apalagi kan waktu ada 2 kasus bellinya lah ya. Satu usul dia untuk ke direktur NASA, pimpinan NASA itu Jared Isaacson itu ditolak oleh Trump. Nah itu dia sudah mulai nggak enak. Mungkin yang kedua yang paling substansial budgetnya Trump itu loh, big and beautiful budget, gede dan beautiful kan, yang membuat pajak turun dan kemudian defisit terpaksa meningkat kan. Dalam waktu 10 tahun diramalkan penambahan defisit 2,4 triliun US dari on top of the existing one gitu. Nah ini jadi problem besar buat orang seperti Elon Musk karena kan Doge itu kan untuk menghemat anggaran pemerintah, tapi ini kan anggarannya malah ditingkatkan dengan sendirinya, defisit meningkat karena pajak dikurangin kan. Kan kalau mau dikurangin kan ya tingkatin pajak, tapi kan siapa yang mau meningkatkan pajak dalam situasi seperti sekarang. Nah dengan begitu kan jadi utang pemerintah Amerika kan sekarang aja $36 triliun. Dalam 5 tahun terakhir kan peningkatannya luar biasa, $10 triliun. Dalam 25 tahun terakhir dari 5 triliun jadi 36 triliun. Nah ini kata-kata orang seperti Elon Musk penting dan didukung oleh banyak ekonom juga bahwa budget seperti ini dan utang sebesar itu unsustainable in the long run. Kira-kira kayak gitulah substansinya ya. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung argumen itu kan. Mereka yang Republikan garis keras berkata bahwa pilihannya nggak banyak. Kalau kita tidak budgetnya diterima ini, tidak
diterima oleh Senat misalnya terakhir, maka pajak otomatis akan naik dan akan sangat besar kenaikannya. Itu kan argumen mereka. Tapi argumen Elon Musk, ya itu pilihan yang pahit. Tapi kalau nggak begitu, kita meningkatkan defisit, meningkatkan utang. Itu kan kira-kira kayak gitulah. Tetapi kan yang menarik bukan itunya. Itu sih kalau secara konsep. Tapi yang menarik tadi bahwa dua orang terkaya, orang terkuat dengan partnership yang begitu dalam beberapa bulan tiba-tiba pecah dengan tegangan tinggi gitu loh. Korslet. Nah itu kabar terakhirnya sih akan sedang diperbaikin. Ada orang-orang yang menjadi penghubung di antara mereka itu mencoba memediasi. Jadi udah agak cooling down sekarang. Saya lihat kalau kita ikutin kan dari Trump sendiri cukup menahan diri sekarang untuk berkata keras lagi kepada Elon Musk dan sebaliknya dari Elon Musk juga sudah mulai ada cooling down proses kelihatannya ya. Dia nggak lagi dia delete tuh yang beberapa yang kontroversial pribadi itu dan apa namanya kelihatan kalau kita kan memang Elon Musk itu jangan politik lagi. Iya sih. Konsentrasi pada peningkatan teknologi ya di Optimus, di mobil listrik, di space craft gitu, di Starlink, di berbagai bidang teknologi yang memang membutuhkan tangan dingin dia, genius dia gitu loh. Jangan di politik. Politik is a field of expertise. Dia nggak ada finesse di situ, dia nggak ada pengalaman panjang di situ, dia nggak ada ketahanan mental untuk mengarungi badai dan gelora politik yang agak berbeda dengan proses penciptaan dalam teknologi kan. Nah ini mudah-mudahan dia menemukan jalannya kembali untuk balik ke dunianya yang memang membutuhkan. Oke, balik sebentar ke yang big beautiful budget itu. Itu sebenarnya expand-nya untuk kalau misalnya pajak itu naik dan pembiayaannya Amerika itu sebenarnya kayak gimana sih sekarang? Kan sebenarnya kalau segi pengeluaran, ini pembiayaan kan pasti dari pajak, kan dari terbesar di mana-mana kan begitu. Tapi kan di Amerika sama dengan di negara maju lain itu agak unik dalam pengertian 2/3 pembiayaan itu ya untuk social security kan ada tabelnya itu Medicare itu membantu orang tua, orang pensiun, orang yang tidak mampu kan. Sepertiganya lagi ya pertahanan dan ada lagi komponen baru yang beberapa tahun terakhir dan akan terpengaruh oleh suku bunga kan, yaitu pembayaran interest dan pokok utang pemerintah. Itu interest payment sekarang Amerika sudah lebih besar ketimbang biaya untuk Pentagon, untuk pertahanan militer. Sehingga orang bilang nggak lagi sustainable sebagai great power gitu. Membayar bunga utang, bayar utang lebih banyak ketimbang pembiayaan national security. Belum lagi tadi social security, Medicare. Jadi memang pengeluarannya makin gede. Apalagi kan penduduk di Amerika sama dengan penduduk di negara maju itu cenderung menua kan. Kalau 50 tahun yang lalu pada saat semua program ini masih baru 5 orang bekerja menanggung 1 orang. Sekarang tinggal 3 orang bekerja menanggung 1 orang dan semakin sedikit yang bekerja. Nah itu kan problem struktural ke depan. Orang seperti Elon bilang bahwa kita butuh kepala dingin untuk selesaikan dengan pilihan-pilihan yang pahit. Banyak ekonom juga berkata hal yang sama. Tapi kan Trump seorang politisi yang ingin didukung dan dipuja oleh rakyat. Apakah dia berani menaikkan pajak atau dia mau mengurangi pajak? Itu kan pilihan-pilihan yang membuat dia bisa populer, bisa nggak populer untuk jangka sekarang. Tetapi untuk jangka ke depan kan itu irrelevant. Yang relevan adalah seberapa besar nih utang dan komposisi pengeluaran ini bisa dikendalikan. Yang lain lagi kan ya tingkatkan pemasukan dengan pertumbuhan ekonomi kan. Tapi itu kan nggak bisa 1-2 tahun namanya pertumbuhan ekonomi yang cepat. Karena itu kan peran seperti orang seperti Elon dalam teknologi itu penting. Karena secara jangka panjang hanya peningkatan produktivitas lewat teknologi yang semakin bagus yang membuat pertumbuhan itu lebih cepat, lebih tinggi. Kalau nggak begitu kan problemnya suatu waktu kan akan bertemu itu antara biaya yang nggak mungkin lagi ditanggung dengan penghasilan yang tidak lagi memadai. Nah ini yang dijelaskan oleh orang seperti Elon mungkin tanpa menjadi seorang ekonom, tapi kan dari problem ini kan kita tahu problem dasarnya kan di situ, Mel. Oke, jadi emang kayaknya Elon Musk
konsentrasi di teknologi aja Ya, ya. Nggak kalau- usah ikut-ikut politik lah Saya ya. kira pesan dari Nusantara buat Elon Musk yang paling bagus itu. Betul. Stay dengan kelebihanmu. Betul. Ya. Karena disitulah manfaat Elon Musk yang terbesar bagi humanity. Kan dia pengen bermanfaat bagi humanity. Iya, betul, Politik betul. adalah dunia tersendiri yang nggak gampang. Betul. Oke, sebelum kita tutup, Ya. masih ada 2 topik lagi nih Yang tadi kan. Yang tadi. Itu penting banget tuh. Penting juga itu. Xi Buat Jinping, dunia malah ya, paling penting yang itu. Betul. Bagaimana Xi Jinping Itu kan dan drama tadi ya. Ya, tadi drama, ya. Penting juga, tapi Penting, kan tapi banyak drama, dramanya. iya. Nah, ini- yang paling penting buat ekonomi seluruh dunia adalah tadi bagaimana Trump dan Xi Jinping mencari persamaan, bukan perbedaan. Kan sudah telepon tuh Ya. baru pertama kali, dan mereka berdua mengakuin 1,5 jam Ya. untuk mencari jalan yang lebih lancar lagi dalam Ya. menyelesaikan Dan problem juga tarif kan. Trump bilang juga akan berkunjung ke Cina sama Nah, First Lady. dan mereka berdua saling menawarkan, lu Betul. kesini dong, Ya. ya kan kata Xi Jinping. Trump juga bilang, oke, gue kesini tapi lu kesini juga kan. Ini akan diplomasi. Ya. Tetapi substansinya nggak gampang mencari pertemuan dari 2 sistem ekonomi yang sama sekali berbeda. Ada persamaannya, tetapi kan sistem ekonomi dan politik Cina satu hal, dan sistem ekonomi dan politik Amerika adalah hal lain. Nah sekarang ini jangan sampai 2 hubungan penting ini buat ekonomi dunia, ini adalah hubungan paling penting, Mel. Jangan sampai berakhir dengan tegangan tinggi juga. Kita mau mereka menyelesaikan problemnya ya at face value kan masalah tarif, tapi Ya. kan jangka panjang kan bagaimana 2 great powers ini berhubungan secara produktif yang menciptakan bukan hanya hubungan ekonomi yang baik, tapi juga kerangka perdamaian jangka panjang. Kalau enggak kan Ya. bahaya banget. Nah itu kira-kira bagusnya kita dengar kabar kan di sela-sela drama Trump dan Musk ada kabar bagus Xi Yeah. Jinping dan Trump bisa berbicara langsung dan akan ketemu, itu bagus. Ya. Dan juga kabar baik lainnya juga hubungan Amerika dengan Eropa. Kanselir Jerman kan Ya, datang Kanselir lagi Jerman ke datang. Gedung Putih kan setelah Perdana Menteri Macron Italia, pertama, setelah Giorgia Perdana Menteri Meloni, Inggris, ya. Prancis, Keir Starmer juga pernah, ya kan ya. Macron. Nah, sekarang Friedrich Merz telah Kansler terpilih baru. jadi kanselir Jerman. Kan ini kan negara terbesar di Uni Eropa. Jadi kalau bisa diperbaikin hubungan antara Uni Eropa, Jerman dan Amerika, itu kan juga bagi kerangka perdamaian jangka panjang ya, NATO countries kan. Itu juga bagus, apalagi masalah dengan Rusia, Ukraina Rusia kan belum selesai. Ya. Putin kan masih menjadi problematik di Eropa gitu. Kemarin Dan tegang lagi juga tuh yang penyerangan. makanya kan, pangkalan jadi hubungan Eropa dan Amerika harus dalam kerangka yang baik supaya problem-problem seperti ini bisa diselesaikan tanpa gangguan yang lebih jauh, Mel. Kira-kira gitu. Oke. Dan top news internasional harus mengikuti tetap terus tuh ikutin. perkembangan yang Betul. penting itu. Besok pun ada pertemuan dengan Besen, Greener sama Lutnick ketemu dengan Haliveng lagi kan? Ya, di jadi London. Haliveng ini penting banget nih. Dan sekarang 3 serangka itu, Lutnick, Besen dan Jamieson Greer Greer. akan bertemu lagi ya. Kita lihat. Oke. Ya, Mudah-mudahan ke arah lebih baik. mudah-mudahan itu harapan Nusantara. Jangan ada drama lagi. Drama boleh, tapi boleh. tapi harus arahnya yang benar. Oke, baik. Terima kasih Bang Jelly. Oke. Terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Demikian Top News. Sampai jumpa.